Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Rahmati dengan NIM 23115418. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya, yaitu yang berjudul Implementasi Model Distilbert dalam Klasifikasi Sentimen dan Topik Teks. Yang sebelumnya, ini merupakan tugas kelompok yang sudah dipresentasikan di kelas, namun di UAS ini kita mengerjakannya secara individu gitu. Nah, proyek ini tuh berfokus pada bagaimana mengoptimalkan model bahasa besar untuk mengenali keluhan pelanggan secara otomatis dan akurat. Oke, sebelum melakukan perbaikan, tentunya saya di sini mengidentifikasi empat kelemahan utama pada model awal yang membatasi performanya. Yang pertama di sini ada pendekatan fitur statis. Model hanya menggunakan Distilbert sebagai ekstraktor fitur tanpa fine tuning sehingga representasi vektor yang dihasilkan masih bersifat umum dan tidak beradaptasi dengan karakteristik unik dataset eh, dataset e-commerce-nya gitu. Nah, yang kedua, klasifikator terlalu sederhana. Penggunaan logistik regression membatasi model dalam menangkap hubungan nonlinear yang kompleks, seperti pada kalimat yang mengandung sarkasme atau negasi ganda. Yang ketiga, ada keterbatasan volume data. Pada awalnya, data yang digunakan terlalu sedikit, sehingga model rentan mengalami overfitting atau kurang mampu mengenali variasi bahasa yang beragam. Yang keempat, yaitu metrik evaluasi kurang komprehensif. Evaluasi awal hanya mengandalkan akurasi rata-rata tanpa confusion matrix. Kita tidak bisa mengetahui apakah model benar-benar handal dalam mendeteksi keluhan pelanggan atau hanya unggul secara angka saja. Nah, kemudian di sini yaitu kombinasi dari kelemahan ini membuat model awal sulit menangkap hubungan fitur yang kompleks dan memberikan hasil yang kurang transparan. Nah, untuk membatasi kekurangan tersebut, di sini saya merujuk pada hasil studi literatur atau dari khususnya di sini ada berapa? Ada 5 paper yang saya punya, tapi di sini nanti kita akan fokus pada paper nomor 3 di laporan saya ini. Nah, di paper yang berjudul Deep Learning for Extreme Multi-Label Text Classification ini, itu em, menunjukkan bahwa klasifikasi teks ini akan jauh lebih bertenaga jika menggunakan arsitektur neural network atau deep learning dibandingkan model statistik linear. Insight inilah yang mendasari perubahan metode pada proyek saya ini, gitu. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam Google Colab-nya. Oke, sesuai dengan insight dari paper referensi tadi ya, nomor 3 tadi, di sini saya membangun kelas sentimen NN. Di sini saya tidak lagi menggunakan regresi linear, melainkan arsitektur neural network dengan lapisan linear 768 ke 256 node. Nah, perhatikan pada baris ini. Saya menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk memperkenalkan sifat nonlinearitas agar model bisa memahami konteks kalimat yang rumit. Selain itu, saya menambahkan dropout sebesar 0,3. Lapisan dropout ini berfungsi sebagai regularisasi. Ia akan mematikan 30% neuron secara acak selama pelatihan untuk memaksa model belajar pola yang lebih tangguh dan mencegah overfitting atau sekedar menghafal data. Nah, untuk proses pelatihannya, saya menggunakan Optimizer Adam, dan fungsi kerugian cross entropy loss agar penggunaan RAM Google Colab tetap stabil dan tidak terjadi crash. Saya menerapkan strategi mini batch training dengan ukuran batch 32. Model ini saya latih selama 50 epoch sehingga nilai loss-nya mencapai titik yang optimal. Setelah model selesai dilatih, saya melakukan evaluasi yang jauh lebih mendalam dibandingkan model sebelumnya. Nah, di sini, mari kita perhatikan classification report di layar ini.
Model ini berhasil mencapai nilai F1 score sebesar 0,81. Angka ini tuh sangat penting karena F1 score memberikan gambaran keseimbangan antara precision dan juga recall. Precision itu kecepatan prediksinya dan recall itu merupakan kemampuan menangkap datanya gitu. Nah, kemudian pada confusion matrix di sini kita bisa melihat ya bahwa distribusi prediksinya itu terlihat model sangat kuat dan dalam mendeteksi label positif label positif dan yang paling krusial, angka false positif pada label negatif berhasil ditekan. Artinya, risiko model salah mengira keluhan pelanggan sebagai komentar positif sudah sangat berkurang. Performa ini membuktikan bahwa integrasi deep learning pada Distilbert memberikan hasil yang jauh lebih akurat dan reliable untuk sistem otomasi. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu eh, sebagai pembuktian ya bahwa model ini tuh sudah optimal gitu. Nah, saya akan mendemonstrasikan fungsi inferensi atau prediksi secara langsung di layar. Saya telah di sini saya membangun fungsi bernama Bird Sentiment Analysis. Nah, fungsi ini tuh bekerja dengan mengambil teks input, mengubahnya menjadi embedding melalui Distilbert, lalu memasukkannya ke dalam arsitektur sentimen NN yang sudah kita latih tadi untuk mendapatkan klasifikasi akhir. Nah, di sini mari kita uji. Di sini saya menggunakan contoh teks yaitu loving and joyful. Sekarang saya akan menjalankan ke sel ini. Oh, di sini sudah saya jalankan ya, yaitu eh bisa kita lihat bahwasannya sistem ini tuh mengeluarkan hasil prediksi positif melalui variabel sentimen. Nah, hal ini tuh mengonfirmasi bahwa model tidak hanya memiliki performa tinggi secara statistik, tapi juga sangat akurat saat diaplikasikan pada data baru di dunia nyata. Begitu. Oke, kita coba kembali lagi apa yang perlu dibahas. Oke, sudah ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Melalui proyek ini, saya berhasil membuktikan bahwa implementasi deep learning pada model Distilbert mampu memberikan solusi yang lebih cerdas dan akurat dalam klasifikasi sentimen dan topik teks untuk kebutuhan di industri e-commerce gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.